Perbedaan antara bid'ah dan maksiat. Setiap bid'ah adalah kemaksiatan, namun belum tentu maksiat itu bid'ah. Seorang pezina atau pemabuk tidaklah disebut dengan ahlul bid'ah atau mu'tadi. Dengan kata lain, bid'ah itu lebih khusus daripada maksiat. Untuk lebih memahami hal ini, berikut kami uraikan perbedaan-perbedaan antara bid'ah dan maksiat. Perbedaan pertama, bid'ah itu adalah kesesatan, sehingga ahlul bid'ah disebut dengan sesat dan menyesatkan. Berbeda dengan maksiat yang bukan bid'ah, pada umumnya tidak disifati dengan kesesatan. Demikian juga ketika seseorang melakukan kesalahan atau kekeliruan yang tidak disengaja ketika melaksanakan suatu perintah agama, maka hal itu adalah perkara yang dimaafkan dan pelakunya tidaklah disifati dengan kesesatan. Sebagaimana label kesesatan itu juga tidak diberikan kepada orang yang bersengaja melakukan perkara maksiat. Hal ini karena kesesatan itu adalah lawan dari petunjuk atau kebenaran. Ahlul bid'ah disebut tersesat karena mereka menyangka bahwa jalan yang dia tempuh itu adalah jalan yang lurus, padahal bukan. Sedangkan jalan yang lain, yaitu jalan yang ditempuh ahlus sunnah, dia sangka sebagai kesesatan. Dia sebenarnya menyimpang dari jalan yang lurus, namun dia menyangka sedang menempuh jalan menuju Allah Ta'ala. Inilah mengapa ahlul bid'ah disebut tersesat. Selain itu, ahlul bid'ah menjadikan akal dan hawa nafsunya sebagai penentu dalam menetapkan syariat, sedangkan dalil syar'i hanyalah sebagai pengikut dan penguat saja dari apa yang ditunjukkan oleh akalnya. Jika hal itu ditambah lagi dengan kebodohan terhadap pokok-pokok syariat, maka akan lebih parah lagi dan pada akhirnya bisa terjerumus dalam tahrif, mengubah-ubah makna dalil seenaknya sendiri. Sebagai bukti, kita tidak mendapati seorang ahlul bid'ah yang menisbatkan dirinya kepada agama ini, kecuali dia akan menyebutkan dalil syar'i sebagai alasan untuk membenarkan bid'ahnya, sehingga dia paksa dalil tersebut untuk mengikuti kehendak akal dan hawa nafsunya. Berbeda dengan pelaku maksiat, pada umumnya yang tidak berbuat demikian, atau bahkan pelaku maksiat menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan dalil perintah yang syar'i. Seorang pelaku maksiat misalnya mencuri, tentu tidak akan mencari-cari dalil untuk membenarkan perbuatannya. Berbeda halnya dengan pelaku bid'ah yang bisa jadi mencari-cari dalil untuk mendukung bid'ahnya tersebut. Perbedaan kedua, bid'ah itu memiliki kemiripan dengan syariat. Berbeda dengan maksiat yang sama sekali berbeda dengan syariat. Ketika ada seorang yang berbuat bid'ah, bisa jadi orang lain yang tidak tahu akan menyangka bahwa dia sedang berbuat ketaatan atau sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, karena perbuatan bid'ah tersebut memang mirip dengan ibadah syar'i. Perbedaan ketiga, ditinjau dari segi jenisnya, bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat yang bukan bid'ah. Hal ini sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat, karena pelaku maksiat masih bisa diharapkan bertobat, sedangkan pelaku bid'ah tidak bisa diharapkan bertobat. Riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah jilid ke-7 halaman 26. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ketika menjelaskan perkara di atas, maksud perkataan beliau pelaku bid'ah tidak bisa diharapkan bertobat, bahwa pelaku bid'ah yang menjadikan perbuatan bid'ahnya itu sebagai bagian dari agama, padahal tidak pernah disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Perbuatan bid'ah yang jelek tersebut dihias-hiasi sehingga dia melihatnya sebagai sebuah ibadah atau ketaatan. Maka dia tidak mungkin ingin bertobat selama dia menganggap bahwa dia sedang berbuat kebaikan. Karena awal mula dari tobat adalah ilmu, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jelek yang perlu diobati atau ditobati. Atau dia tahu bahwa dia meninggalkan kebaikan yang diperintahkan oleh syariat, baik perintah yang sifatnya wajib ataupun sunnah, sehingga dia pun bertobat dan kemudian mengerjakan perintah syariat tersebut. Sehingga selama dia menyangka bahwa perbuatan bid'ah tersebut adalah kebaikan, padahal perbuatan tersebut adalah kejelekan, maka tidak mungkin dia bisa bertobat. Akan tetapi, tobat dari bid'ah itu mungkin terjadi dan memang real terjadi, yaitu dengan Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya, sehingga jelaslah baginya kebenaran. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang kafir dan munafik dan sekelompok ahlul bid'ah dan orang-orang yang tersesat lainnya, yaitu dengan mengikuti kebenaran yang telah dia temui atau dia ketahui. Mengapa bid'ah lebih jelek daripada perbuatan maksiat? Bid'ah itu lebih jelek daripada perbuatan maksiat berdasarkan sunnah dan ijma.
Letak kesalahan dosa pelaku maksiat adalah mereka melakukan menerjang sebagian perkara yang dilarang oleh syariat. Misalnya mencuri, zina, minum khamr, atau memakan harta orang lain secara batil. Sedangkan letak kesalahan ahlul bid'ah adalah meninggalkan perintah untuk mengikuti dengan sunnah dan jamaah kaum muslimin. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa bid'ah itu lebih buruk daripada maksiat yang bukan bid'ah adalah hadis yang menceritakan salah seorang sahabat yang dijuluki dengan keledai. Nama asli sahabat tersebut adalah Abdullah. Dia suka membuat Rasulullah SAW tertawa. Namun Nabi SAW telah mencambuknya karena dia mabuk. Suatu hari dia ditangkap lagi dan Nabi SAW memerintahkan agar dia dicambuk. Lantas seolah seorang sahabat berujar, "Ya Allah, laknatlah dia, betapa sering dia tertangkap." Maka Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian melaknat dia, demi Allah. Setahuku dia mencintai Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6780. Adapun berkaitan dengan ahlul bid'ah, misalnya hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan cikal bakal kelompok Khawarij. Suatu hari Rasulullah SAW sedang membagi bagian harta, lalu datanglah Zulkhuwaisirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah engkau berbuat adil." Beliau SAW berkata, "Celakalah kamu, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil? Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil." Kemudian Umar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya." Beliau SAW berkata, "Biarkanlah dia, karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian yang memandang remeh salatnya dibandingkan dengan salat mereka, dan memandang remeh puasanya dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target hewan buruan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang keledai ini, dia adalah seorang yang suka berbuat maksiat dengan mabuk minuman khamr, akan tetapi ketika akidahnya sahih, Nabi SAW mempersaksikan bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi SAW juga melarang para sahabat untuk melaknatnya. Namun berbeda halnya dengan orang Khawarij. Meskipun sholat, puasa, dan ibadah membaca Al-Quran mereka sangat banyak, bahkan para sahabat pun kalah dari sisi kuantitas ibadah, Nabi SAW tetap memerintahkan untuk memarahi kaum Khawarij tersebut. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang bersama beliau pun memarahi mereka. Hal ini karena mereka telah keluar dari sunnah Nabi SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, oleh karena itu para ulama sepakat bahwa bid'ah yang berat itu lebih jelek daripada dosa maksiat yang pelakunya meyakini bahwa itu adalah perbuatan dosa. Demikianlah sunnah Rasulullah SAW yang berjalan ketika beliau memerintahkan untuk memarahi kelompok Khawarij, namun di sisi lain memerintahkan untuk sabar atas kejahatan dan kezaliman penguasa dan tetap sholat di belakang mereka meskipun penguasa tersebut berbuat dosa dengan kezaliman mereka. Demikian juga Nabi SAW mempersaksikan sebagai sahabat yang terus-menerus berbuat maksiat bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya dan melarang untuk melaknatnya. Rasulullah SAW mengabarkan tentang Khawarij, meskipun mereka sangat gemar sekali beribadah, sangat warok, sangat hati-hati dari perkara yang subhat atau haram, bahwa mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, "Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Quran Surat An-Nisa ayat 65. Siapa saja yang keluar dari sunnah Rasulullah SAW dan syariatnya, maka Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya yang suci bahwa mereka tidaklah beriman sampai mereka ridho dengan hukum Rasulullah dalam seluruh perkara yang mereka perselisihkan, baik perkara agama maupun dunia, dan sampai hati mereka tidak merasa berat terhadap hukum tersebut. Perbedaan keempat, ahlul bid'ah bisa jadi akan menghalangi manusia dari jalan syariatnya yang lurus, sedangkan orang yang berbuat maksiat tidaklah demikian. Hal ini karena kerusakan ahlul bid'ah itu terjadi pada pokok agama, sedangkan kerusakan pelaku maksiat lebih terletak pada syahwatnya. Perbedaan kelima, karena kerusakan ahlul bid'ah itu terletak pada pokok agama, maka dampaknya akan terjadi pada agama. Adapun pelaku maksiat karena kerusakan terjadi karena syahwatnya, maka dampaknya lebih terdampak kepada dirinya sendiri. Perbedaan keenam,
Bid'ah itu lebih khusus, lebih spesifik daripada maksiat. Karena bid'ah adalah perbuatan maksiat dengan membuat-buat perkara baru untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Adapun istilah maksiat, ketika tidak ada keterangan tambahan dimaksudkan untuk semua pelanggaran tanpa harus disertai dengan perbuatan membuat-buat perkara baru dalam agama. Bantahan untuk yang mengatakan bahwa hadis tentang bid'ah dimaknai sebagai larangan bermaksiat secara umum. Berdasarkan penjelasan di atas, tidak benar anggapan sebagian orang bahwa hadis yang khusus menyebutkan bid'ah maknanya dibawa kepada makna maksiat secara umum. Misalnya sabda Nabi SAW, setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Bagian orang memaknai bid'ah dalam hadis tersebut sebagai perbuatan zina, riba, mencuri, suap menyuap, dan sejenisnya. Hadis setiap bid'ah adalah kesesatan itu bersifat umum, mencakup semua jenis bid'ah. Sejak pertama kali Nabi SAW mengucapkan perkataan tersebut, bukan hanya dimasukkan untuk bid'ah yang terdapat dari khusus spesifik pelanggarannya saja, sedangkan bid'ah yang tidak ada dalil larangannya khususnya tidak tercakup dalam hadis tersebut. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak boleh memaknai perkataan Nabi SAW setiap bid'ah adalah kesesatan dengan bid'ah yang ada dalil larangannya lainnya. Tidak boleh memaknai perkataan Nabi SAW setiap bid'ah adalah kesesatan dengan bid'ah yang ada dalil larangan lain secara khusus. Karena pemaknaan semacam ini akan membatalkan faidah dari hadis tersebut. Karena perkara yang dilarang, misalnya kekafiran, kefasikan, dan berbagai jenis maksiat, telah diketahui bahwa perkara tersebut adalah perkara yang buruk dan diharamkan, baik termasuk dalam definisi bid'ah ataukah tidak. Kalau tidak ada perkara mungkar dalam agama kecuali perkara yang dilarang secara spesifik, baik itu yang dikerjakan semasa Nabi SAW atau tidak, dan perkara yang dilarang secara spesifik tersebut itulah definisi kemungkaran, baik itu termasuk bid'ah ataukah bukan bid'ah, maka istilah bid'ah tersebut menjadi tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dampaknya, keberadaan suatu bid'ah tidaklah menunjukkan keburukan, sebagaimana tidak adanya bid'ah tidak menunjukkan kebaikan. Perkataan Nabi SAW setiap bid'ah adalah kesesatan, itu maknanya dengan perkataan misalnya semua adat kebiasaan adalah kesesatan, atau semua yang dilakukan oleh orang Arab dan non-Arab adalah kesesatan. Sehingga yang dimaksud dengan perkataan beliau tersebut adalah bahwa perkara yang dilarang tersebut, yaitu semua bid'ah, adalah kesesatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian memberikan bantahan kepada orang-orang yang memaknai hadis setiap bid'ah adalah kesesatan dengan bid'ah atau maksiat yang ada larangan spesifik. Dalam beberapa poin bantahan tersebut ini, pertama, kalau dimaknai seperti itu, hadis tersebut menjadi tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, karena untuk perkara yang ada larangan spesifik sudah diketahui hukumnya dari dalil larangan yang bersifat spesifik tersebut, sedangkan yang tidak ada dalil larangan secara spesifik tidak tercakup dalam makna hadis ini. Sehingga kalau dimaknai seperti itu, hadis ini menjadi tidak ada faidahnya, padahal Nabi SAW itu memiliki jawami'ul kalim, perkataan yang ringkas dan singkat namun sangat serat dengan makna dan faidah. Kedua, kalau dimaknai seperti itu, kata bid'ah menjadi tidak ada pengaruhnya sama sekali, sehingga ketika kita mengaitkan suatu perkara dengan hukum bid'ah, itu juga menjadi tidak ada pengaruhnya. Hal ini karena perkara maksiat dan dosa itu sudah kita kenal nama atau bentuknya, seperti mencuri, berzina, dan minum khamr. Jika yang dimaksud dengan maksiat tersebut adalah sama dengan bid'ah, maka kata bid'ah tidak lagi memiliki keistimewaan disebutkan secara khusus, karena tidak ada konsekuensi tambahan apapun. Yang ketiga, jika perkataan dengan lafaz semacam ini semua bid'ah adalah kesesatan, namun sebenarnya maksud pembicaraan adalah bid'ah atau maksiat yang ada larangan spesifik, ini adalah bentuk menyembunyikan maksud tertentu yang seharusnya wajib dijelaskan secara gamblang. Atau Nabi SAW mengucapkan suatu perkataan namun yang beliau dimaksudkan bukanlah makna yang langsung tertangkap dalam benak orang yang mendengar. Karena antara bid'ah dan perkara yang dilarang atau maksiat itu ada sisi umum dan sisi khusus, yaitu tidak semua bid'ah itu ada dalil larangan yang bersifat spesifik, dan tidak semua yang ada larangan spesifik itu berarti bid'ah, seperti larangan berbuat zina. Oleh karena itu, jika seseorang mengucapkan perkataan di atas, semua bid'ah adalah kesesatan, namun yang dimasukkan adalah makna yang lain, tentu saja hal ini merupakan perkataan yang rancu dan tidak jelas, seperti ada orang yang mengatakan hitam, tapi yang dia maksud adalah kuda, atau sebaliknya mengatakan kuda, tapi yang dia maksud adalah hitam, dan mustahil bagi Nabi SAW melakukan hal semacam ini. Keempat, jika perkataan semua bid'ah adalah kesesatan dimaknai dengan perkara yang ada dalil larangan secara khusus, maka konsekuensinya adalah hadis ini sulit untuk diamalkan. Karena untuk mengamalkan hadis ini berarti kita harus mengetahui semua dalil spesifik yang melarang suatu perkara,
atau tidak mungkin mengetahui sebagian besar dalil spesifik tersebut kecuali hanya kaum muslimin tertentu saja, yaitu para ulama yang sangat dalam dan luas ilmunya. Kelima, jika kita teliti bid'ah yang ada dalil larangan yang bersifat spesifik itu jumlahnya lebih sedikit daripada bid'ah yang tidak ada dalil larangan yang bersifat spesifik, sehingga suatu lafaz perkataan yang bersifat umum tidak boleh dimaknai kepada suatu makna bentuk tertentu yang jumlahnya hanya sedikit. Atas jelaslah bahwa maknai hadis tentang bid'ah dengan makna bid'ah atau maksiat yang ada dalil larangannya secara khusus adalah pemaknaan takwil yang keliru. Perbedaan antara bid'ah dengan maksiat yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan betapa besar bahaya bid'ah dan dampak jelek dari bid'ah tersebut. Demikian juga para ulama terdahulu yang bersikap keras agar tidak berteman akrab dengan ahlul bid'ah. Sampai-sampai Sa'id bin Jubair rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan, ketika anakku bersahabat dengan orang fasik yang buruk namun ahlu sunnah itu lebih aku sukai daripada berteman dengan ahlu bid'ah yang gemar beribadah. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.